Ada sesuatu yang tumbuh di tubuhmu saat ini juga yang dapat digunakan untuk menyaring air di masa depan. Maksudku bukan beberapa jenis bakteri kecil, tapi rambutmu. Para peneliti di sebuah universitas di Australia telah menggunakan rambut manusia untuk menciptakan perangkat berteknologi tinggi organik untuk menguji kualitas air. Tim peneliti mengambil rambut manusia dan memprosesnya untuk mengekstrak karbon dari sana. Karbon tersebut kemudian digunakan untuk memeriksa apakah ada zat-zat yang tidak diinginkan dalam air minum. Ternyata rambut kita bisa diubah menjadi partikel karbon yang bisa mendeteksi zat-zat tertentu. Yang lebih menarik lagi, zat-zat tersebut berbeda tergantung pada warna rambut. Sebagai contoh, karbon yang berasal dari rambut hitam sangat sensitif terhadap bahan kimia seperti kloroform, sedangkan karbon yang berasal dari rambut pirang lebih sensitif terhadap logam. Jika kamu berpikir tentang cara-cara yang membuat rambutmu berguna, selain membuatmu terlihat luar biasa, kamu selalu bisa menyumbangkannya. Beberapa asosiasi di Amerika Serikat menyatakan mereka menerima lebih dari 100.000 donasi rambut setiap tahunnya. Kalau kamu tertarik untuk melakukannya, rambutmu mungkin perlu memiliki beberapa fitur tertentu. Sebagai permulaan, rambutmu mungkin harus memiliki panjang minimal. Sebagian besar asosiasi tidak menerima sumbangan rambut yang kurang dari 20 cm. Rambutmu mungkin juga harus alami, artinya tidak boleh di-bleaching atau diproses dengan cara apapun. Setelah kamu memotong dan mengirimkannya, rambut tersebut biasanya dibuat menjadi wig dan disumbangkan lebih lanjut kepada orang yang membutuhkan. Rambut dapat digunakan dalam berbagai cara lain dalam masyarakat kita. Hal yang lebih hebat lagi dari rambut manusia adalah bahwa rambut merupakan sumber daya yang dapat diperbarui selama terus tumbuh. Kamu pasti tahu kan bagaimana kondisi rambutmu kalau kamu melewatkan keramas? Mungkin terlihat berminyak dan menggumpal, tapi sebenarnya itulah yang seharusnya terjadi. Rambut dapat menyerap banyak minyak yang diproduksi oleh kulit di kepala kita, jadi para ilmuwan menemukan ide yang cukup bagus. Mereka sekarang menggunakan potongan rambut bekas untuk membuat selimut yang dapat digunakan untuk membersihkan tumpahan minyak di lautan. Selimut rambut ini lebih efisien daripada semua yang telah kita gunakan di masa lalu. Sekitar 500 gram rambut dapat menyerap 5,6 liter minyak. Rambut manusia juga dapat digunakan dalam teknologi canggih, serta dapat digunakan untuk menyalakan gadget berteknologi tinggi di masa depan. Sejauh ini, membangun panel surya ternyata mahal, tapi seorang remaja Nepal menciptakan panel surya dengan menggunakan rambut manusia sebagai pengganti silikon. Para peneliti menyukai ide tersebut dan sekarang mengubah rambut menjadi nanodot kecil. Ini bisa digunakan untuk membuat lebih banyak panel surya dalam skala yang lebih besar. Panel surya ini juga akan lebih murah dan lebih efisien daripada model yang sebelumnya. Ini bukan satu-satunya hal yang dapat digunakan oleh nanodot ini. Setelah mempelajarinya lebih lanjut, para ilmuwan menemukan bahwa nanodot juga memancarkan cahaya. Hal ini berpotensi membuatnya berguna untuk menerangi layar. Jadi kalau dipikir-pikir, layar pada jam tangan atau ponsel cerdasmu mungkin akan segera ditenagai oleh rambut cantikmu. Rambut sangat ideal untuk gadget semacam itu karena lebih fleksibel daripada bahan lain yang pernah kita gunakan. Bukan hanya fleksibel, rambut juga cukup kuat. Di sisi lain, kita bahkan dapat menggunakannya untuk konstruksi dan manufaktur. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa menambahkan rambut manusia ke beton membuatnya lebih kuat dan dapat dilipat. Rambut juga dapat dipintal menjadi benang, seperti halnya wol atau katun, yang selanjutnya dapat dibuat menjadi pakaian dan produk tekstil lainnya, seperti selimut atau bahkan furnitur. Oke, jangan merasa jijik dulu ya, tapi para ilmuwan telah menemukan cara untuk menggunakan rambut guna menumbuhkan makanan. Tapi ini tidak secara langsung. Sebagai permulaan, mereka menemukan bahwa keratin pada rambut sangat ideal untuk membantu tanaman berakar. Jadi mereka mengambil tanaman yang cukup tahan, seperti selada, dan mampu menumbuhkannya di lingkungan yang terbuat dari air dan rambut. Daftar hal-hal yang dapat kamu lakukan dengan rambutmu tidak berhenti di sini loh. Pada bulan November misalnya, banyak orang menumbuhkan kumis mereka untuk mendukung penelitian kesehatan pria. Gerakan Movember dimulai dengan 30 orang Australia dan telah mengumpulkan $450 juta di 21 negara.
Kamu bahkan dapat menggunakan rambutmu untuk proyek perbaikan rumah, letakkan di dinding plester misalnya kalau kamu ingin kekuatan ekstra. Selain itu, kamu bisa menyelipkannya di sudut-sudut taman jika kamu ingin menggunakannya sebagai pengusir hewan pengerat, siput, dan rusa. Kamu merasa artistik? Kamu akan senang mengetahui bahwa para seniman telah menggunakan rambut manusia untuk kreasi mereka selama bertahun-tahun. Mereka telah menggunakan rambut untuk membuat kalung, perangkat suara, burka, dan bahkan untuk mendapatkan rekor kepang terpanjang dalam sejarah. Di masa lalu, orang-orang mengenakan bros dengan rambut seseorang yang telah meninggal untuk mengenangnya. Mengepang rambut bukanlah satu-satunya rekor yang bisa kamu pecahkan. Contoh lain dari rekor terkait rambut adalah membuat gaya rambut kepang afro atau bahkan menyeret mobil dengan kuncir kuda. Rambut juga dapat digunakan untuk mengenali seseorang. Para sejarawan yang telah lama mempelajari mumi Mesir menggunakan rambut untuk membantu mengidentifikasi penguasa kuno tertentu. Kita tidak bisa menyelesaikan cerita tentang rambut ini tanpa melihat beberapa fakta menarik tentang rambut. Seperti fakta bahwa rambut sebagian besarnya terbuat dari protein keratin yang juga ditemukan pada tanduk, kuku, cakar, bulu, dan paruh hewan. Ingat kan tadi ku bilang kalau rambut itu fleksibel? Ternyata sehelai rambut yang sehat dapat meregang 30% saat basah. Tapi begitu rambut mengalami proses, dikenakan panas atau bleaching misalnya, rambut akan menjadi lebih rapuh dan rentan terhadap kerusakan. Pernah berlibur di tepi pantai dan menyadari bahwa rambutmu tumbuh lebih cepat? Itu ada dasar sainsnya loh. Rambut memang tumbuh lebih cepat dalam cuaca hangat karena peningkatan sirkulasi darah dalam tubuh kita, terutama di kulit kepala. Dan juga aku terpaksa memberitahukan ini nih, semua rambut tidak bernyawa kecuali rambut yang ada di dalam kulit kepala. Rambutmu mungkin tahu lebih banyak tentang tubuhmu daripada kamu sendiri. Hal ini karena rambut dapat menunjukkan zat apa yang masuk ke dalam aliran darah, menjadikannya sebagai bukti forensik yang umum. Kemungkinan besar kalau kamu menonton ini, rambutmu berwarna hitam atau warna yang cukup gelap, karena ini adalah warna rambut yang paling umum. Rambut merah adalah yang paling langka, hanya ada 1% dari total populasi manusia. Orang berambut pirang mungkin lebih banyak, tapi rambut yang berwarna terang secara alami hanya ada 2% dari semua orang di planet ini. Zat yang bertanggung jawab untuk memberikan warna tertentu pada rambut kita disebut melanin. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami banyak perubahan dan sebagian besar dari kita menyadari bahwa rambut kita akan menjadi putih pada suatu saat. Sel-sel dalam folikel rambut kita bertanggung jawab untuk itu. Sel-sel ini mulai melambat dan menghasilkan lebih sedikit pigmen. Hal ini menyebabkan rambut kita beruban secara bertahap dan kemudian menjadi putih. Ini adalah bagian alami dari proses penuaan dan sesuatu yang terjadi pada semua orang pada akhirnya. Untungnya ada banyak pilihan untuk mewarnai rambut akhir-akhir ini. Berikut ini adalah proses terbentuknya rambut. Sehelai rambut tumbuh dari struktur seperti tabung kecil yang disebut folikel rambut yang terletak di kulit. Di dalam folikel rambut tersebut terdapat bola rambut kecil yang berisi sel-sel yang memproduksi keratin, protein yang membentuk helai rambut. Bola rambut ini juga mengandung pembuluh darah yang memberikan nutrisi pada rambut yang sedang tumbuh. Saat tumbuh, bola rambut ini mendorong sel-sel yang lebih tua ke atas dan keluar dari folikel membentuk helai rambut. Proses ini terus berlanjut dengan sel-sel baru yang diproduksi di bagian bawah folikel dan sel-sel yang lebih tua didorong keluar di bagian atas. Seiring waktu, helai rambut tumbuh lebih panjang dan akhirnya muncul dari kulit. Setiap orang memiliki tingkat pertumbuhan rambut yang berbeda, tapi rata-rata rambut tumbuh sekitar 1,2 cm per bulan. Banyak hal yang dapat memengaruhi seberapa banyak rambutmu tumbuh, seperti usia, genetika, dan kesehatan secara keseluruhan. Rambut dapat tumbuh di sebagian besar bagian tubuh, kecuali telapak tangan, telapak kaki, kelopak mata, bibir, dan selaput lendir.